Selamat malam, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kembali malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Biarlah setiap kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang kepadanya, karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia yang telah memberikan darah-Nya bagi penebusan setiap kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa termulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah nama-Mu Tuhan. Seumur hidupku ku sembahkan, ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, sebab Kau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar, pengorbanan-Mu besar buat setiap kami, oh Yesusku. Terima kasih, haleluya, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Begitu dalamnya kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kau yang telah mencurahkan darah-Mu bagi kami. Sungguh karya terbesar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami tak bisa membalas apapun Tuhan. Hanya ini hidup kami Tuhan. Kami boleh persembahkan bagi hormat kebesaran nama-Mu. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengagungkan Kau lewat setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Ampuni setiap dosa kelemahan kami. Saat sore yang indah ini sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Kalau kembali kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, terutama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami yang hadir saat malam hari ini. Terima kasih. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh hidup kami. Benar ya.
dan ibadah kami boleh memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang memimpin ibadah ini mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri karena kita akan mengagungkan, meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, haleluya, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri di jalan saat ku tiada jalan, kekuatan saat ku lemah. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Katakan biarpun, biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Saudara Hilary Haryanto. Terima kasih. Mari kita berdoa. Yesus. Seperti pujian yang telah kami naikkan ya Tuhan,
Biarlah kami boleh tetap selalu percaya akan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa setiap perkataanmu tidak pernah akan berlalu dalam setiap hidup kami, bahwa Engkau selalu akan menjagai, Engkau selalu akan melindungi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi terang, benar-benar menjadi penuntun di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan pada malam hari Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau melayakan setiap kehidupan kami, Engkau mengampuni setiap kami. Kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu, biarlah firman-Mu pada malam hari ini menjadi penuntun, menjadi pedoman, menjadi terang dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali kita bertemu lagi ya di dalam ibadah tengah minggu di Pos PI Tengger. Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita setiap harinya untuk kita boleh ada. Ya, bangun tidur, kita masih bisa menghirup udara pagi, kita masih bisa menikmati hari yang baru. Itu semua hanya karena anugerah kasih karunia Tuhan. Bayangkan kalau kita bangun tidur, terus kita bangun tapi kita melihat tubuh kita ada di ranjang. Kira-kira, waduh, kita bangun alamnya sudah beda. Kita nggak ada di sini. Kita bangun tidur dengan kondisi badan yang sehat, itu semua karena kasih Tuhan. Seperti kesaksian ya dari pengalaman Bu Rudi. Kalau orang vertigo, saya juga punya penyakit vertigo ya. Bangun tidur itu nggak bisa langsung jegregat, langsung bangun, itu nggak bisa. Bangun tidur pelan-pelan dari ranjang itu duduk dulu berapa menit baru bisa bangun. Tetapi setelah beberapa akhir-akhir tahun ini saya bangun tidur langsung bisa bangun, langsung bisa berdiri. Itu semua karena kasih Tuhan. Mungkin saat ini Bu Rudi bisa hadir, itu juga karena kasih Tuhan bagi Bu Rudi, bagi Bu Sakaria yang tadi juga menyaksikan bahwa kasih karunia Tuhan masih ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan memberikan firman Tuhan yang pastinya dalam setiap kehidupan kita memiliki suatu pekerjaan. Kita orang yang repot ya. Pasti semua di sini repot ya. Gak ada orang yang gak repot atau gak mau repot. Kalau orang yang gak mau repot, nanti ujung-ujungnya merepotkan orang lain, itu pastinya ya. Orang nggak mau repot pasti ujung-ujungnya merepotkan orang lain. Gimana? Kalau orang sakit kan nggak mau repot, tapi merepotkan orang lain. Ya itu juga. Kita sebagai manusia yang dimana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja, untuk supaya kita memiliki suatu kelangsungan hidup. Kalau di dalam kelangsungan hidup kita butuh kerja, karena dengan bekerja kita mendapatkan penghasilan. Dengan penghasilan kita mendapatkan untuk kelangsungan hidup kita. Kalau tidak bekerja, ya tidak ada penghasilan. Meskipun kerjanya apapun, itu tetap namanya bekerja ya. Pada malam hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan, yaitu bekerja dan hidup dan memiliki sifat atau perilaku yang seperti Yusuf. Kita akan belajar bersama-sama tentang siapakah Yusuf. Yusuf bukan orang tua daripada Yesus, tapi Yusuf pada perjanjian lama, yaitu anak dari Yakub. Yusuf adalah anak Yakub, anak yang terakhir, anak yang lahir di masa tua daripada Yakub, anak kesayangan daripada Yakub. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kejadian pasal yang kedua ayat 19, di mana ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam kejadian pasal 2 ayat 19 saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Di dalam kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 sampai 19, yaitu setelah manusia jatuh dalam dosa, Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau supaya engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan
di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nanti kita akan membaca di dalam kisah daripada Yusuf ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-37, yaitu 37 dan sampai pasal yang ke-40. Ya Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal yang ke-2 dan 3 kita boleh membaca bahwa bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu sudah diberi kesempatan untuk bekerja, untuk repot. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau repot, ya sebaiknya tidak hidup. Ya kalau manusia hidup pasti repot, apapun itu pasti repot ya. Di sini Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap manusia untuk menamai binatang-binatang yang ada pada waktu itu juga suatu pekerjaan. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu lebih berat lagi. Kalau kita baca di sini bahwa engkau akan mengolah tanah. Ya kalau pada waktu itu kan manusia hidupnya dari agraria ya, dari pekerjaan, dari petani. Kalau zaman sekarang mungkin ketika manusia hidup zaman sekarang jatuh dalam dosa, ya kerjanya kan banyak ya, bukan hanya petani. Pekerjaannya ada yang di kantoran, ada yang ya pokoknya bekerja. Kalau di zaman ketika Allah menciptakan manusia, mereka harus mengolah tanah di mana mereka hidup untuk supaya mereka dapat melangsungkan kehidupannya. Dengan susah payah mereka harus bekerja mengolah tanah, karena kita manusia yang hidup di tanah yang begitu subur pada waktu itu, sehingga Tuhan mengutuk tanah yang ada pada waktu itu untuk supaya mereka mengolahnya. Yang ketika sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia sebenarnya tidak perlu bekerja dengan susah payah. Kalau kita baca ya, manusia mungkin cukup dengan makan dengan setiap apa yang Tuhan sudah berikan, dengan tidak susah payah mengeluarkan keringat seperti peluh ya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 3 bahwa mereka harus mengeluarkan keringat untuk mengolah tanah supaya tanah itu menghasilkan makanan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa oleh karena pelanggaran, oleh karena ketidaktaatan manusia, oleh karena ketidakdengar-dengaran manusia akan Allah, perintah Allah, sehingga manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya mereka harus mengolah tanah. Dan sampai sekarang kita harus hidup bekerja bersusah payah. Ya Bapak Ibu, kalau kita mau protes ya kita tidak bisa protes. Nanti kalau misal kita sudah meninggal ya, kita ketemu sama Adam sama Hawa, kita protes sama Adam sama Hawa. Coba kalau misal Adam Hawa nggak jatuh dalam dosa, mungkin kita nggak akan bekerja nyangkul, atau yang kalau petani nyangkul harus bekerja susah payah untuk mencari kehidupan. Tetapi oleh karena pelanggaran manusia, sehingga manusia harus mengalami yang namanya jatuh di dalam dosa, sehingga harus mengerjakan setiap pekerjaan yang mungkin sangat berat di dalam setiap kehidupan manusia. Di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan Bapak Ibu ya, dalam setiap pekerjaan usaha yang kita lakukan, semuanya tidak secara ujuk-ujuk atau instan istilahnya ya. Yang namanya kalau kita sering makan mie instan, kan tidak ada mie instan kita buka langsung kita makan. Pasti kita namanya mie instan, padahal ya, kita harus mengolahnya ya paling lama ya 5 menit lah. Kalau paling cepat ya 3 menit. Itu pun tidak instan ya. Itu instannya, kalau instan kan buka langsung makan. Itu enggak, itu instan. Tetapi mie instan pun harus kita olah. Demikian di dalam setiap pekerjaan kehidupan kita, pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, tidak ujuk-ujuk ketika kita bekerja kita langsung sukses ya. Ya ada mungkin orang bekerja langsung sukses, anaknya orang kaya ya pasti ya kerja langsung sukses karena anaknya orang kaya. Tapi orang tuanya pasti mereka dulunya bekerja, atau orang tuanya adalah keturunan keberapa, keturunan ketiga atau keturunan keempat atau keturunan ke-8 ya. Di dalam kehidupan manusia, dalam pekerjaan yang dilakukan, tidak semuanya ujuk-ujuk. Semuanya membutuhkan proses, semuanya membutuhkan perjuangan yang tidak ringan ya pastinya, yang tidak enteng. Kita harus bekerja mungkin dari pagi sampai malam, atau dari pagi sampai pagi. Seperti nyanyian, dari pagi sampai pagi bekerja untuk mencari uang, membanting tulang. Di dalam setiap kehidupan kita manusia, orang Kristen pun kita harus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Seperti dalam contoh daripada Yusuf, kalau kita membaca ya, bagaimana di dalam perjalanan kehidupan Yusuf. Kalau kita membaca di dalam kisah dari akhir-akhir Yusuf, enak ya, kisah Yusuf. Yusuf menjadi orang yang terkenal, orang nomor 2 di negara Mesir. Kalau kita membaca hanya di dalam pasal yang ke-40, dalam kisah ketika Yusuf menjadi orang nomor 2,
rasanya enak jadi Yusuf ya, langsung jadi orang yang terkenal, jadi orang yang sangat disegani. Tetapi di dalam perjalanannya daripada Yusuf, dia adalah orang yang sangat dikasihi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia dilahirkan ketika Yakub pada masa tuanya, dilahirkan dari istri yang sangat dicintainya. Bagaimana perjuangan daripada Yakub untuk mendapatkan Rahel itu membutuhkan waktu yang tidak cukup singkat. Harus 7 tahun pertama, setelah itu mendapatkan dikasih bukan Rahel tetapi Lea. 7 tahun lagi baru mendapat 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Si Yakub diberikan janji untuk supaya merawat 7 tahun. Setelah 7 tahun dapat Rahel. Setelah 7 tahun lagi baru mendapat Rahel. Sekitar kalau nggak salah 21 tahun ya, 21 tahun baru mendapatkan Rahel. Itulah perjuangan. Tetapi di dalam perjuangan yang Yakub alami, tidak semerta Yakub mendapatkan anak dari si Rahel istri yang disayangi. Tetapi ketika masa tuanya, Yakub baru memperoleh anak dari Rahel, yaitu Yusuf yang dikasihnya. Di dalam perjalanan Yusuf pasti Bapak Ibu sudah sering membaca ya, mungkin sering mendengar dari kisah dari Yusuf. Bagaimana perjalanan Yusuf ketika Yusuf anak yang disayangi, dia di dalam pasal yang ke-37, bagaimana Yusuf sudah dijual ke orang sama orang ini dijual lagi ke Mesir. Bagaimana ketika di dalam perjalanannya di dalam pasal yang ke-39 dia sudah dijual jadi budak, dia difitnah dan dipenjarakan lagi di dalam karena fitnahan yang dilakukan oleh istri Potifar. Bagaimana semua yang tidak dilakukan oleh Yusuf, padahal Yusuf sudah bekerja dengan baik. Kalau kita nanti ya Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-37, 39 bahwa perjalanan daripada Yusuf ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan Tuhan menyertai dan semua berhasil. Sampai-sampai tuannya itu tidak pernah mengerjakan setiap apapun, semua diserahkan kepada Yusuf dan Tuhan membuat semua berhasil. Tetapi apa yang dia alami? Dia harus difitnah dan dipenjarakan. Ketika dipenjara pun kalau kita melihat bahwa Yusuf dia juga bertemu dengan orang-orang yang penting di negara Mesir, yaitu orang yang dipenjara, yaitu tukang anggur dan tukang roti. Bagaimana kepala roti dan kepala tukang anggur yang di kerajaan Mesir. Di kerajaan Mesir ada yang tukang anggur sendiri, ada yang kepala roti sendiri, makanan sendiri. Dia dipenjara. Setelah dipenjara mereka mimpi dan Yusuf mengartikan mimpi itu. Dan Yusuf meminta supaya nanti kalau si kepala anggur ini, kepala pimpinan anggur ini ya keluar, dia harus kalau bisa ingatlah akan aku, karena aku dipenjara bukan karena kesalahanku, tetapi dia dilupakan. Sudah dijual, sudah difitnah, dipenjarakan, dilupakan lagi. Sangat tidak mengenakan dalam perjalanan yang dialami oleh Yusuf. Perjalanan yang tidak begitu mudah, tidak instan ketika Yusuf menjadi orang yang sukses, tidak instan ketika Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Bagaimana perjalanannya begitu sangat ya menyakitkan, dari usia muda sampai kira-kira usia 30 tahun, yang mungkin dari kecil mungkin dari usia 15 lah ya sampai usia 30 tahun, hampir 15 tahun dia harus bekerja, mungkin dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat. Tetapi dalam perjalanan yang dialami oleh Yusuf ini, perjalanan yang dialami oleh Yusuf tidak mengendorkan akan kesetiaannya kepada Allah. Dia tetap mengingat siapakah Allahnya. Dia orang Ibrani yang punya Allah yang hidup, Allah yang dimana Allah leluhurnya, Allah daripada Abraham. Di dalam perjalanan yang dialami oleh Yusuf, bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, seperti saya katakan bahwa kita tidak ujuk-ujuk ketika kita bekerja, kita menjadi sukses. Mungkin harus merintis dari bawah, dari nol, atau kita merintis dan merintih, ya, merintih, sangat begitu berat dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Pengalaman saya di dalam pekerjaan ketika saya bekerja, pertama saya kerja dalam tahun 2005, tahun 2004 ya. Tahun 2004 saya bekerja. Pertama saya berpikir bahwa ketika saya bekerja saya senang. Yang pada waktu itu kalau di Banyuwangi itu UMR masih sangat kecil ya, jadi honor itu gaji itu ya kalau 1 bulan 250. Ketika saya beberapa bulan lalu saya ngomong sama Mas Kris, tak hitung-hitung 250, tak hitung-hitung kalau dibagi 30 hari cuma ketemunya 8.500.
Tapi saya pada waktu itu saya nggak berpikir bahwa itu sedikit. Tetapi ketika saya mengulang yang dulu itu, saya berpikir bahwa saya hitung, saya ini 8.500 itu dapat apa kalau sekarang ya? Kalau sekarang makan aja ya paling sedikit, paling murah kalau makan nasi bungkus itu 7.000, itu nasi bungkus, belum nanti minumnya kalau 7.000, kalau 8.500 berarti harus minum, bukan minum es teh, minumnya ya aqua gelas yang 1.000, sekarang aqua yang gelas itu sekarang 1.000 baru cukup. Nanti paling 500, nggak ada sekarang kerupuk 500 ya, ada kerupuk 1.000 ya. Ke warung kopi loh, kerupuk itu 1.000. Ketika saya mau kembali lagi memikirkan, iya ya, ketika saya pertama kali kerja, gaji saya 8.500, itu rasanya saya cukup. Dan tapi saya tetap bersyukur bahwa saat ini juga ketika saya bekerja, saya mendapatkan ya honor atau berkat Tuhan. Saya berpikir bahwa kok rasanya nggak cukup, padahal dipikir-pikir ya banyak, tetapi tetap kayak nggak cukup ya. Kadang itu adalah suatu pergumulan di dalam kehidupan saya, bahwa ketika tahun 2005 saya pertama kerja mendapatkan honor lagi yang cukup tinggi, itu saya bisa membeli sesuatu, membeli ini itu. Tetapi sekarang rasanya kok ini yang salah saya, atau yang salah memang harga-harga naik, atau memang honornya nggak cukup gitu. Saya berpikir bahwa ya memang berkat Tuhan memang cukup segitu. Tetapi dalam segalanya, dalam segala sesuatu itu tidak ujuk-ujuk ya Bapak Ibu. Semuanya tidak instan, semuanya membutuhkan proses. Jadi saya katakan bahwa dari tahun 2004 honor yang begitu kecil, tapi saya berpikir, tetapi saya saat ini juga bersyukur bahwa Tuhan masih beri kesempatan kepada saya. Tuhan masih memberikan kepada saya pekerjaan, dan saya tetap bersyukur bahwa meskipun honor saya juga tidak begitu banyak, tetapi saya tetap bersyukur bahwa semuanya itu membutuhkan proses. Begitupun dengan Bapak Ibu ya, semuanya membutuhkan proses di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan yang Yusuf alami, semuanya juga membutuhkan proses yang tidak begitu mudah. Proses itulah yang harus kita jalani. Bagaimana kita menyikapi proses yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang 5-6, nanti Bapak Ibu bisa membaca bahwa tetap percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu, dan nanti Tuhan akan berkarya dalam setiap kehidupanmu. Itu nanti Bapak Ibu sudah membaca dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5-6. Bahwa ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan setiap janji Tuhan, percaya akan setiap kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita mampu menjalani setiap proses yang Tuhan berikan. Kita mampu menjalani setiap apa yang kita hadapi, yang meskipun secara manusia kita mungkin tidak sanggup. Secara manusia proses Tuhan mungkin berat. Tuhan, kenapa saya harus mengalami proses yang begitu berat? Bisa saja pada waktu itu Yusuf mungkin sebagai manusia biasa, dia menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah setia. Allah, aku sudah setia kepada Engkau. Tetapi dalam perjalananku, aku tidak mendapatkan yang baik. Difitnah, dipenjarakan, dilupakan lagi sama orang yang saya tolong. Baru 2 tahun setelah itu, dia baru dilepaskan oleh Fir'aun karena mimpi daripada Fir'aun. Tetapi mungkin kalau Yusuf tahu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupannya, nantinya udah ujung-ujungnya, mungkin saja sebagai manusia dia tidak akan pernah menggerutu. Seperti juga contoh daripada Ayub. Di dalam perjalanan imannya Ayub, kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang sangat setia. Ayub adalah orang yang sangat taat. Kalau kita membaca dalam kisah Ayub bahwa orang yang tidak ada orang seperti Ayub pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanan imannya, dia harus mengalami penderitaan yang secara manusia tidak masuk akal, penderitaan yang begitu berat. Mungkin penderitaan nomor 2 setelah penderitaan daripada Tuhan kita Yesus, yang bagaimana Yesus begitu sangat menderita. Ayub dalam penderitaan yang dialaminya, mungkin sebagai manusia yang tidak percaya, mereka mengatakan bahwa itu adalah dongeng, itu adalah mitos. Tidak ada manusia yang mampu seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, bahwa di dalam Alkitab kita menyatakan bahwa Ayub hidup, yang diperkirakan hidup bersamaan dengan masa-masa pada Abraham, yang mungkin beda tempat tetapi masanya yang sama. Dalam pengiringannya kepada Allah, dia harus mengalami penderitaan yang begitu berat. Yusuf di dalam pekerjaan, di dalam setiap aktivitas kehidupannya, dia harus mengalami penderitaan. Tapi bila dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita harus menjalani setiap proses yang Tuhan berikan.
proses yang mungkin tidak ringan, proses yang mungkin harus kita jalani dengan kita bertatih-tatih, mungkin kita mengeluarkan keringat yang besar-besar seperti jagung di dalam setiap pekerjaan kita. Dan pekerjaan yang kita lakukan adalah juga proses dalam setiap hidup kita, bagaimana kita harus menjalani semuanya itu. Kita boleh tetap percaya akan setiap janji Tuhan, seperti pujian yang kita naikkan tadi adalah firman-Mu menjadi berita dalam setiap perjalanan kehidupanku. Perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu, bagaimana janji Yesus, janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang walaupun mungkin kita seringkali meninggalkan Tuhan melalui setiap kesibukan kita melupakan Tuhan dengan setiap aktivitas kita. Tapi biarlah dalam setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita boleh tetap percaya, kita boleh tetap setia. Dan di mana di dalam kitab Yosua ketika bangsa Israel keluar dalam perjalanannya mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Yosua sebagai seorang yang muda, Yosua sebagai seorang yang mungkin baru saja ditinggalkan oleh Musa, dia harus memimpin bangsa yang sangat besar. Orang yang muda memimpin bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang terkenal dengan tidak taat, tidak setia kepada Allah. Dia pasti memiliki kekhawatiran, bagaimana aku memimpin bangsa yang tegar tengkuk? Mereka pasti lebih tua daripada saya. Bagaimana saya sebagai yang muda memimpin bangsa yang tua, bangsa yang sulit diatur? Tuhan saja dilawan, apalagi saya. Mungkin Yosua berpikir begitu, tetapi di sini bahwa Tuhan berkata kepada Yosua melalui nabinya bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu adalah janji Tuhan kepada Yosua ketika Yosua memimpin di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Itu juga janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, asalkan di dalam kehidupan kita tidak menoleh ke kanan ke kiri. Bukan maksudnya kita berjalan tidak boleh menoleh ke kanan ke kiri, tetapi bagaimana di dalam iman percaya kita tidak menoleh ke hal-hal yang lain, mungkin ke perdukunan, ke orang-orang pinter, ke Tuhan-Tuhan Allah-Allah yang lain, atau patung-patung, atau apapun sesembahan yang dapat menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita taat setia kepada Tuhan dengan tidak kita menoleh ke kanan ke kiri, janji Tuhan akan selalu di dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan akan selalu menyertai kita asal kita tidak kecut, kita tidak tawar hati. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan memberikan hasil yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah proses yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan yang walaupun tidak mudah, yang walaupun harus mengalami kesakitan yang begitu berat dalam proses-proses yang harus kita alami. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan, tangan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Bapak-Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana ketika kita bekerja, kita hidup, kita belajar dari sikap daripada Yusuf. Ketika Yusuf menghadapi semuanya itu, dia tidak begitu instan harus menjadi orang yang terkenal, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia mengalami proses, dia mengalami setiap perjalanan yang tidak begitu baik. Tetapi dalam perjalanan yang dia lakukan, ketika kita boleh belajar dari kisah daripada Yusuf ya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-40, saya akan bacakan Kejadian pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8, saya akan membacakannya. Pada suatu kali bermimpilah, kejadian 40, kejadian yang ke-42 yang ketika Yusuf bertemu dengan keluarganya, dan Yusuf pada waktu itu mengutarakan bahwa membuka setiap apa yang sebenarnya siapa dia kepada saudara-saudaranya, itu di mana di dalam, tadi saya lupa mencatat ya, di dalam Kejadian yang pasal yang ke ya 45 ya. Jadi saya lupa menulis ya. Ya, Kejadian pasal yang ke-45, bagaimana ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, bahwa di sana dia katakan bahwa
Tetapi janganlah, ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu akan tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, kalau kita membaca di dalam kisah daripada Yusuf, dia tidak enak, dia menderita. Ya, kalau kita baca kehidupan daripada Yusuf, ya mungkin ketika kecil usia 1 sampai usia mungkin 12 atau 14 dia bersama dengan keluarganya enak. Tetapi ketika usia selanjutnya sampai usia 30, dia harus menderita dengan setiap kejadian-kejadian yang harus dihadapi. Dia harus bekerja, dia harus menjadi budak di negeri asing. Tetapi ketika kita membaca di dalam kisah daripada Yusuf ini, di akhir daripada Yusuf ini, Yusuf tahu bahwa semua itu adalah rencana Allah di dalam kehidupan dirinya. Tidak mudah ya kita mengatakan bahwa itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan saya untuk supaya mungkin Bapak Ibu bisa selamat itu. Tidak mudah. Kalau mudah, misal waktu dari muda sampai usia 30 itu Yusuf hidupnya enak-enak, itu akan mudah mengatakan itu. Tetapi di sini kita boleh belajar dari kisah daripada Yusuf ini, bagaimana Yusuf memberikan teladan, contoh teladan di dalam hidupnya, yang walaupun harus mengalami kepahitan di dalam hidupnya selama masa mudanya, ketika dia menjadi pemimpin, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang sangat berpengaruh di Mesir, bisa saja dia membunuh atau membalas dendam kepada saudara-saudaranya, kepada saudara-saudara yang menjual, atau kepada orang-orang yang memfitnah, atau kepada kepala anggur yang melupakan dia, bisa saja. Tetapi di sini Yusuf menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu ada di dalam kehidupannya. Dia mampu mewujudkan kasih walaupun mungkin dia harus sakit. Dia mampu menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam setiap kehidupannya. Dengan dia menyatakan bahwa itu bukan rencanamu, itu bukan maksudmu, tetapi rencana Allah di dalam kehidupan saya supaya saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang berpengaruh di Mesir, untuk bisa menolong lanjutan dari bangsa Israel, dari keturunan Israel, yaitu Yakub yang disebut adalah Israel adalah Yakub, dan untuk supaya melanjutkan kelangsungan hidup. Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika di dalam setiap bekerja, di dalam setiap hidup kita, Tuhan menginginkan di dalam setiap kehidupan kita untuk mampu menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berperilaku yang baik, orang-orang yang berpengaruh baik di dalam setiap kehidupan kita. Yusuf yang walaupun sakit, menderita, kalau kita membaca dalam kisah semuanya, penderitaan yang dialami oleh Yusuf tidak enteng ya Bapak Ibu ya. Harus difitnah, dipenjara. Kalau dipenjara karena kesalahan ya wajar, tetapi ini juga difitnah, dipenjara lagi. Siapa yang gak sakit hati? Pasti sakit hati. Orang diomongin orang aja sakit hati, apalagi difitnah yang tidak jelas, difitnah yang tidak difitnah yang tidak tahu juntrungnya. Sudah tahu ini bukan suatu kesalahan yang dilakukan, tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia memiliki Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita memiliki Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kita menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita menyatakan bahwa Allah itu Allah yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Tetapi sudahkah kita menyatakan bahwa Allah itu hidup di dalam setiap kehidupan kita? Mungkin di dalam perjalanan iman kita harus mengalami kepahitan. Banyak omongan sana sini, kanan kiri, muka belakang. Banyak sesuatu yang mungkin membuat kita sakit hati atau kita kecewa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mungkin akan jatuh di dalam setiap kehidupan kita. Tapi ketika kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kita, seperti yang Yusuf alami, kita mampu menunjukkan bahwa Allah itu adalah yang hidup. Bagaimana kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Kita pasti semua tahu kan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia.
Tetapi dalam perjalanannya sebagai manusia, tidak kita membaca di dalam Injil ya. Kita tidak pernah mungkin membaca bagaimana Yesus tidak mengalami suatu penolakan. Banyak sekali penolakan dan ancaman-ancaman yang akan dibunuh oleh orang-orang ahli-ahli Farisi pada waktu itu, karena waktunya belum tiba, sehingga di dalam perjalanan yang Yesus alami, di dalam perjalanan Yesus sebagai pelayan, sebagai manusia dan melayani orang-orang pada waktu itu, Yesus harus mengalami hinaan yang begitu sangat hina. Bagaimana dia diludahi, ditampar. Habis itu banyak sekali kalau kita membaca di dalam kisah daripada perjalanan daripada Yesus Tuhan kita. Sudah berapa orang yang menampar dia, sudah berapa orang yang melakukan setiap tindakan yang tidak baik atau tindakan yang keji ya. Kalau kita melihat bahwa bagaimana Yesus diludahi di mukanya, itu suatu penghinaan yang begitu besar. Yesus ditampar, itu ada penghinaan yang begitu besar. Sampai Yesus disalib. Salib adalah hukuman yang sangat keji, hukuman yang sangat tidak manusiawi. Salib adalah hukuman yang dikatakan bahwa hukuman yang sangat terkutuk. Bagaimana salib adalah manusia yang matinya tidak nempel di tanah dan tidak di atas, tetapi di tengah-tengah digantung. Itulah sesuatu kekejian, itulah kutukan yang begitu sangat berat kalau kita dalam perjanjian lama. Di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam setiap hidup kita, dalam perjalanan iman percaya kita tetap bekerja di dalam pekerjaan kita beraktivitas dalam aktivitas yang kita kerjakan. Sebagai orang-orang Kristen, kita memiliki perilaku yang baik, perilaku yang tetap memiliki bagaimana kita tetap percaya bahwa semua proses yang kita alami, semua yang kita kerjakan, kita tidak mengerjakan secara instan, kita mengerjakan melalui setiap proses-proses yang Tuhan izinkan. Bagaimana berperilaku dalam setiap kehidupan kita, seperti contoh teladan daripada Yusuf ini, yang walaupun harus pahit menghadapi dalam perjalanan pekerjaan aktivitas yang dia lakukan, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah setia di dalam kehidupannya, bahwa Allah itu hidup, bahwa semua itu adalah rencana Allah di dalam setiap kehidupan daripada Yusuf. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, mungkin Allah memiliki rencana di dalam kehidupan kita, yang mungkin saat ini kita tidak tahu apa sih rencana Tuhan di dalam hidup kita saat ini. Apa sih rencana Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita yang akan datang? Dalam setiap rencana-rencana yang kita kerjakan, dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, biarlah kita tetap percaya bahwa tangan dari kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita percaya, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan. Mungkin banyak janji-janji yang disampaikan oleh pembicara-pembicara bahwa tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaanmu, Tuhan akan memberikan berlipat-lipat kali ganda pekerjaanmu. Iya benar, asal kita tetap setia, asal kita tetap bersandar kepada Tuhan, asal kita tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Gampang tidak, susah iya, di dalam kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita itu bukan sesuatu hal yang mudah, Bapak Ibu ya. Siapa sih yang percaya bisa dengan 100% dengan segenap hati kepada Allah? Kita mungkin ketika kita berdoa, kita tutup mata, pikiran kita, ya pasti. Saya sendiri pun terkadang juga gitu. Ya mungkin sering ketika berdoa ambiar ya, kalau istilah. Pikiran kita ambiar, nggak tahu dah pikiran itu kemana-mana. Kadang mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, Alkitab, kita membaca. Tapi kita nggak tahu ujungnya itu di mana, ujungnya Alkitab itu kita di mana. Ceritanya kita bingung. Saya juga beberapa kali ngajar anak-anak sekolah minggu ya. Saya berpikir bahwa apa saya salah ngajarnya ya ketika saya tanya ini tadi ceritanya apa? Bingung. Waduh, ini aku salah ngajarin aja. Tapi kadang ada beberapa orang ada beberapa anak yang memang gitu, ada beberapa anak yang enggak. Tapi yang aneh ada beberapa anak itu yang aktif, yang sering. Tapi ditanya tahu. Tapi anak yang diam, ditanya mah nggak tahu loh. Aneh katanya. Saya kadang berpikir loh, apa ya kira-kira. Begitupun di dalam kehidupan saya, kehidupan mungkin kita ya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang dimana Tuhan sudah memberikan kepada kita, menasihatkan kita untuk supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Berat, iya berat. Gampang tidak, susah, iya. Tapi kita tetap sebagai manusia,
yang Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan, kita boleh tetap repot dengan setiap aktivitas pekerjaan kita, tapi kita juga tidak repot di dalam setiap ibadah kita. Maksudnya repot bukan repot terus kita ketika ibadah kita repot aktivitas sendiri, tidak. Tapi kita merepotkan diri atau kita tetap bekerja, kita tetap beraktivitas dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan, menguatkan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari tokoh seorang Yusuf yang Tuhan sudah memakai untuk berlangsungnya kehidupan dari bangsa Israel. Coba di dalam kehidupan daripada Yusuf, kalau Yusuf menolak pada waktu itu, Yusuf lari dari setiap apa yang dia alami, bisa saja orang Israel atau keturunan Israel pada waktu itu mereka mati kelaparan. Selama 7 tahun, bayangkan Bapak Ibu ya, 7 tahun tidak ada makanan. Kita berpikir tidak ada makanan selama 7 tahun, kita mau makan apa? Mati, iya, pasti mati. Bisa jadi kanibal, tahu ya Bapak Ibu kanibal ya, yang orang makan orang, karena binatangnya sudah nggak ada juga. Binatangnya mungkin sudah mati, sudah dimakan habis. Ketika binatangnya habis ya mungkin ada yang makan orang kemungkinan. Tetapi hal itu tidak sampai terjadi. Yusuf tetap berjalan pada rel yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Secara tidak sadar, tapi Allah menuntun di dalam kehidupannya. Secara tidak mungkin Yusuf tidak berpikir bahwa nantinya ketika Yusuf menjalankan semuanya itu, Yusuf akan menjadi orang yang terkenal, orang yang berpengaruh. Dia tidak pernah berpikir. Tapi dia tahu bahwa semua itu adalah rencana Allah. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita untuk kita boleh tahu tentang rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam perjalanan kita saat ini, pahit, manis, difitnah, atau dikatakan orang yang tidak baik, atau dikatakan orang yang kita juga tidak tahu apa sih sebenarnya perkataan dari orang itu. Tetapi kita tetap percaya, kita tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan bahwa semua perjalanan yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini firman-Mu boleh mengingatkan di dalam setiap kehidupan kami bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami harus menghidupi iman kami kepada Engkau. Bagaimana kami harus menampakkan Engkau Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin hal itu sangat berat di dalam kehidupan kami. Hal itu sangat merepotkan di dalam kehidupan kami untuk kami boleh percaya. Untuk kami boleh menampakkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ajarilah kami dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh tetap percaya akan setiap rencana Tuhan. Rencana yang mungkin tidak pernah kami tahu bagaimana ujung dari kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kasih-Mu tidak pernah melupakan kami. Tangan kasih-Mu selalu menuntun di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita, penuntun perjalanan di hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bulan. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, sabda Tuhan sudah disampaikan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan melakukannya. Terima kasih kepada hambanya Saudara Hilarianto atas pelayanannya malam ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Juga kami akan menutup ibadah malam hari ini. Nanti doa penutup oleh Saudara Kristio. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Iman itu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bertahan di dalam setiap rintihan yang kami alami. Kami tahu bahwa hidup kami bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan untuk kami jalani. Tetapi kami percaya iman, percaya kami yang akan tetap memberikan kekuatan kami untuk menggapai setiap janji Tuhan. Tuhan, kami pada malam hari ini bersyukur untuk firman-Mu yang boleh memberi kekuatan kepada kami. Kami ingatkan saudara-saudara kami yang pada saat mengalami sakit penyakit,
Bapak Daniel yang saat ini sakit mata, oh Tuhan, kiranya Engkau boleh jamah, Tuhan Engkau boleh sembuhkan dan pulihkan. Obat yang Tuhan dimakan, biar Tuhan juga berkati dan pakai. Kami juga ingat untuk Ibu Lisa juga, Tuhan Yesus, yang mungkin mengalami sakit penyakit, Tuhan juga boleh tolong jamah dan menyembuhkannya. Dan kami juga berdoa serta bersyukur kepadamu untuk kesembuhan saudara-saudara kami, baik Ibu Jaka maupun Ibu Rudi. Tuhan, kami mengaku bahwa semuanya boleh mengalami ini oleh karena kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada anak-anak-Mu. Kami serahkan dalam tangan, biar Tuhan Kau sendiri yang tetap memelihara anak-anak-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa kepadamu untuk setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu dalam takut dan pengharapan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang memberi jalan. Dan kami percaya bahwa setiap berkat yang dari Tuhan membawa kami semakin dekat pula kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, dalam rintihannya, dalam seru dan pengharapannya, biar Tuhan pada malam hari Engkau sendiri yang melawat, Engkau memberikan kesabaran, kekuatan di dalam percaya kepada Engkau. Karena firman-Mu pada pagi hari ini sungguh memberi kekuatan kepada kami, ya Tuhan. Kami memang tidak tahu ke depan apa yang terjadi, tetapi akhir dan finish dari jalan hidup kami adalah Tuhan sendiri. Kebahagiaan yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Itulah yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami ketika kami merasakan letih, ketika kami merasakan sakit di dalam dunia ini, karena beratnya jalan hidup yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang beserta kami. Dan pada malam hari ini Kamu menyerahkan untuk seluruh hidup kami, dan juga untuk kami percaya tangan Tuhan yang heran, yang akan membuat tempat ini diberkati menjadi rumah doa. Kami percaya walaupun tidak ada di depan mata kami banyak jiwa-jiwa, tetapi kami percaya bahwa Allah sudah mempersiapkan itu bagi namanya sendiri, bagi kemuliaannya sendiri. Pakailah setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biarlah tangan-tangan kami Kau berkati, agar melalui tanda-tanda itu setiap mata dapat melihat dan mengenal bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun semuanya kami tetap serahkan di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, penyelenggaraan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya perjalanan kami ke tempat ini, bahkan ketika kami pulang tiba di tempat, tangan Tuhan yang menopang kami, Tuhan sendiri yang menyertai kami, membebaskan kami dan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya. Bapa, terima kasih. Kita yang mengalami besarnya kasih Allah, pasti rasa syukur dan terima kasihnya melimpah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi